Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Benalia Hulu yang akan membantu acara kita pada malam hari ini dan sekaligus bagian dari Task Force Doa dan Konseling Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang akan memandu acara spesial kita malam hari ini, sebuah talk show inspiratif yang disiarkan secara langsung dari channel YouTube Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Tema pada malam hari ini adalah membangun prestasi dan reputasi bersama GUKI. Baik, sebelum saya memberikan waktu kepada narasumber kita dan memperkenalkan narasumber pada malam hari ini, saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan pertolongan-Mu bagi kami. Sepanjang hari dalam segala kesibukan kami mengucap syukur. Dan pada malam hari ini kami juga mengucap syukur waktu di mana kami boleh akan mendengarkan dan menyaksikan tayangan dari pelayanan Task Force Doa dan Konseling MPK. Tuhan berkatilah waktu ini dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan sharing pada malam hari ini, dan hamba-Mu sebagai host juga Tuhan pakai kami semua. Demikian jaringan internet yang kami gunakan semuanya boleh berfungsi dengan baik. Secara khusus para pemirsa, guru-guru Kristen yang ada di seluruh Indonesia juga boleh diberkati melalui sharing pada malam hari ini. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam pimpinan Allah Roh Kudus-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, saya akan menyambut Ibu Wulan. Shalom Ibu Wulan Ningrum. Shalom, ya. Selamat malam. Ibu Wulan Ningrum merupakan pengurus harian Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, dan beliau juga adalah ketua tim T40 dan juga ketua GUKI. Nah, sekaligus sebagai Direktur Akademik Sekolah Kristen Tritunggal Semarang. Baik, tadi tema kita yang saya sudah bacakan tadi, membangun prestasi dan reputasi bersama GUKI. Saya sangat penasaran, Ibu Wulan, bisakah minta tolong Ibu menjelaskan apa yang dimaksud dengan prestasi dan reputasi? Silakan Ibu Wulan. Ya, thank you Bu Ena. Kata prestasi dan reputasi itu memang sudah sering kita dengar ya. Nah, kalau menurut KPBI, prestasi itu adalah hasil yang telah dicapai atau dengan kata lain hasil dari suatu usaha yang dilakukan. Sedangkan reputasi, menurut KPBI juga, ini saya ringkaskan begitu ya, itu adalah perbuatan atau yang lainnya sebagai sebab seseorang bisa mendapatkan nama baik. Atau ringkasnya kita bisa sebut itu nama baik, Ena. Kalau yang di atas tadi, prestasi itu adalah hasil dari sesuatu yang dicapai oleh seseorang, sedangkan reputasi itu adalah nama baik. Nama baik yang diperoleh oleh orang itu, karena mungkin sekitarnya mengatakan demikian ya. Kalau di dalam ilmu sosial, reputasi itu disebut dengan citra atau penilaian publik terhadap karakter, integritas, maupun konsistensi seseorang. Makanya kita kan sekarang sering dengar ya Bu Ena ya, yang disebut dengan pencitraan. Pencitraan itu, pencitraan, cuma jadi pencitraan aja. Jadi pencitraan itu sebetulnya sedang mencoba membangun reputasi gitu, itu pencitraan gitu ya. Nah, kalau prestasi itu melekat dalam diri seseorang ya, inherent. Jadi berasal dari dalam diri orang itu sendiri. Entah orang lain tahu atau tidak tahu, masyarakat tahu atau tidak tahu, dia berprestasi karena prestasi ini ada di dalam diri orang itu, begitu. Sedangkan reputasi itu sifatnya eksternal. Jadi berasal dari bagaimana orang di sekitar itu menilai, melihat dan menilai, memberikan citra gitu. Nah, itu bedanya prestasi dan reputasi. Nah, kalau kita lihat juga ya, Bu Ena ya, secara umum orang kepengen enggak sih ya punya prestasi dan reputasi yang baik? Pasti. Kira-kira pasti ya. Kecuali mungkin orang yang ini loh, ada juga sih orang-orang yang tipenya mediocre. Kalau di dalam tipe kepribadian tuh orang yang stabil atau pragmatik, itu orang yang memang suka tidak suka konflik. Itu juga termasuk yang tidak terlalu tidak punya jiwa kompetisi yang tinggi gitu. Sehingga enggak terlalu masalah orang mau
prestasinya bagus tidak bagus, reputasi itu dia tidak terlalu mikir gitu ya. Bahkan mungkin dia bisa bilang gini, aku memberi kamu kesempatan loh punya prestasi yang baik. Kalau aku tidak baik prestasiku kan begitu ya. Iya, Ya iya. ini kadang gitu. Tapi secara umum saya setuju dengan Bu Ena, orang juga berusaha supaya reputasinya baik. Ya, Iya, iya. bagaimanapun juga ingin enggak sih dia punya prestasi yang baik? Banyak orang kepingin juga begitu. Nah, masalahnya kita sebagai orang percaya boleh enggak sih kita punya keinginan berprestasi dan punya reputasi yang baik? Jangan-jangan nanti kita sedang mengejar kesia-siaan hidup nih. Apakah prestasi dan reputasi itu sebetulnya juga menunjukkan identitas kita sebagai anak Allah gitu. Iya. Nah, ini kita sama-sama akan gumulkan Bu Ena gitu, secara khusus di dalam konteks sebagai seorang guru atau tenaga kependidikan. Wah, jadi menarik nih ya Bu ya. Apakah Ibu Iya. Wulan, apakah ada dasar firman Tuhan nih Bu yang berbicara tentang prestasi dan reputasi ini? Paling tidak lah ya Bu ya, supaya kita jadi lebih yakin dan tahu bahwa yang kita lakukan ini benar mempunyai nilai yang kekal ya. Bukan hanya sekedar Iya. mengerjakan hal yang normatif sifatnya. Ya, silakan Bu Wulan. Iya, betul. Bisa tolong ditayangkan slide-nya? Nah, ini kali ini aku pakai slide ini Bu Ena supaya lebih Ya, baik gampang Bu. ngelihatnya ya. Heeh. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di Alkitab pun ya, itu tokoh-tokoh cerita di dalam Alkitab itu banyak yang sebetulnya berbicara tentang prestasi dan reputasi. Walaupun kata prestasi, reputasi mungkin belum disebutkan secara khusus begitu. Tetapi kita akan belajar atau melihat tokoh Alkitab yang tentang bagaimana berprestasi di dalam kerja nih, Ena ya. Ya. Kita lihat Keluaran 31 ayat 1 sampai 5. Nah, kita baca sama-sama nih ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan, supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Jadi pada waktu itu Musa hendak membuat peralatan ibadah di kemah pertemuan. Ya, dan ia mendengarkan apa yang Allah katakan kepada dia ya. Tuhan berfirman, aku sudah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur, salah seorang dari suku Yehuda. Dia dipenuhi dengan roh Allah. Nah, ini yang membedakan Bu Ena, kita dengan orang dunia ya. Dipenuhi dengan roh Allah. Ada Allah di dalam diri kita dengan keahlian. Artinya kita terampil, apapun yang kita kerjakan sebagai anak Tuhan, entah kita sebagai guru, entah kita punya pekerjaan yang lain, tetapi sebagai anak Tuhan, tidak cukup hanya dekat dengan Tuhan, tetapi juga punya keahlian. Punya pengertian dan pengetahuan, itu artinya wawasannya sangat luas. Wawasan yang luas tentang apa yang sedang dikerjakan, bahkan termasuk juga apa yang terjadi di dunia. Sehingga apa yang dia miliki itu relevan dengan apa yang terjadi di dunia. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita melihat baru dari satu bagian ayat firman Tuhan ini saja, kita tahu bahwa sebagai anak Tuhan penting buat kita untuk punya pembeda yang sangat signifikan, yaitu relasi kita dengan Allah, ya, kehidupan kita bersama dengan Dia. Tetapi itu juga tidak cukup. Kadang orang kan mikir, yang penting kan aku berdoa, yang penting aku baca Alkitab, yang penting aku rajin pelayanan. Tidak bisa. Kalau kita tidak punya keahlian, tidak mau mengasah diri menjadi lebih baik setiap kali ya, apalagi dalam masa seperti saat ini, lalu kita tidak punya wawasan yang luas untuk pekerjaan kita, sekarang sudah zaman AI, kalau kita juga tidak tahu, tidak bisa memanfaatkan itu kan juga sayang sekali ya. Ya itu, punya itu semua. Nah itu dari sisi pekerjaan. Ternyata ada bagian yang menjadi tanggung jawab kita. Ada bagian yang Allah berikan kepada kita, yaitu anugerahnya, kasih karunia-Nya, kemampuan begitu, tetapi bagian kita adalah mengasah diri kita. Nah ini dari sisi prestasi. Ketika kita bisa melakukan itu dengan baik, artinya hasil upaya kita itu kelihatan. Nah itu prestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan reputasi, ini juga beberapa ayat Alkitab itu mencatat Bu Ena. Ini menarik sekali, tapi kali ini saya hanya mau ambil satu ayat yang sangat
pendek ya, supaya mudah untuk diingat. Karena tadi Iya kan benar. reputasi itu kan tentang nama baik ya. Amsal mencatat nama baik itu. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Wow. Jadi, betapa pentingnya kita menjaga reputasi. Saya ingat ada salah seorang opa di gereja, suatu saat berpesan begini kepada saya beberapa tahun yang lalu, jauh sebelum pandemi ya. Beliau berpesan begini, Wulan, kamu Om pesan satu hal ya ke kamu, jaga reputasimu. Saya bilang, ya Om, terima kasih. Dan saya ingat pesan itu sampai sekarang, Bu Ena. Jaga reputasimu. Karena reputasi atau nama baik itu begitu berharga. Nah, ini juga yang nanti sebetulnya akan membedakan kita dengan orang dunia sebetulnya ya. Reputasi yang seperti apa? Apakah hanya sekedar nama baik yang didengarkan atau dilihat, didengungkan, atau reputasi yang kayak apa begitu? Apakah itu sekadar pencitraan atau kita bukan bertopeng atas nama pencitraan, tetapi memang di dalam diri kita punya sesuatu yang baik. Bukan hanya nama baik, tetapi memang nama baik yang muncul karena dari dalam hati kita. Kita menjadi orang yang baik, pekerja Kristus yang baik, itu di dalam pemandangan Allah, bukan cuma dalam pemandangan dunia saja. Begitu, Bu Ena. Wow, berarti keduanya dibutuhkan ya Bu ya, baik itu Iya, prestasi maupun iya, reputasi. Benar ya Bu iya, ya? Nah, masalahnya nih betul. Bu, kita kan manusia ya Bu ya, manusia Iya, yang masih banyak kali kelemahan dan salah kita tentunya. Nah, bagaimana iya. cara kita bisa tetap menjadi seorang pendidik nih, konteks Hmm, seorang guru nih ya Bu ya, iya. sebagai seorang pendidik yang punya prestasi dan reputasi. Silakan Bu. Iya. Nah, ini terus terang ya, Bu Ena ya, ada kabar gembira buat kita semua. Dan karena kita tuh juga tahu, seperti yang Bu Ena bilang, ya kita ini kan tempatnya salah dan lemah ya, punya banyak Iya, kekurangan, kesalahan, benar. kelemahan. Sudah gitu nanti kita frustrasi sendiri. Aduh, aku kok banyak gagal ya. Nanti murid kalau jadi korban bagaimana? Kan kira-kira begitu ya. Nah, Iya, ada satu kabar gembira buat guru-guru secara khusus guru Kristen di Indonesia. Saat ini kita sudah punya yang namanya GUKI. GUKI itu adalah Guru Kristen Indonesia. Nah, kenapa kok sampai ada GUKI? Ya, dari sisi peraturan pemerintah ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pasal 41, Permendikbudristek nomor 67 tahun 2024 tentang fasilitasi terhadap organisasi profesi guru pasal 2, dikatakan dari kedua bagian ini sebetulnya adalah sebuah keniscayaan kalau guru itu membentuk organisasi profesi guru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan guru itu menjadi anggota organisasi profesi guru. Jadi ini sebetulnya kabar baik buat guru-guru Kristen, ya. ya Karena jelas. kalau selama ini mungkin kita berpikir atau kita pernah masuk di dalam organisasi yang namanya PGRI. Nah, ternyata Bu Ena, PGRI itu organisasi massa, bukan organisasi profesi guru. Jadi, Oh, iya, gitu. Saya juga baru tahu kemudian kalau ternyata seperti itu. Dan kenapa kita perlu punya organisasi profesi guru sendiri? Karena dengan organisasi profesi guru Kristen Indonesia atau GUKI, kita bisa berbicara di dalam konteks relasi dengan Allah. Tadi ya, yang bisa Lel tadi kan salah satu yang membuat dia luar biasa adalah dia dipenuhi oleh Roh Allah. Nah, kita ya, bisa berbicara di dalam konteks keimanan, di dalam konteks Christian worldview, di dalam konteks relasi kita dengan Tuhan. Dan berbicara tentang GUKI, semua hal itu akan difasilitasi, Bu Enda. Jadi bagaimana kita menjalin relasi kita dengan Allah supaya ya, secara spiritual ketika kita mendidik murid-murid kita tetap mendidik mereka di dalam takut akan Tuhan, mengajarkan kepada mereka tentang kebenaran sehingga mereka punya fondasi dan filter untuk hidup mereka. ya. Ya, kalau tidak kenal tuh kan tidak sayang ya Bu Ina ya. Saya mau jelaskan lebih lanjut ya tentang visi dan Ya, misinya GUKI itu apa saja sih? baik Ini Bu. visinya GUKI. Menjadi komunitas pemersatu guru Kristen Indonesia yang mengerjakan panggilan Allah untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas dan berdampak bagi murid dan masa depannya. Jadi ini visinya GUKI. Komunitas itu adalah sekumpulan orang, ya dalam hal ini adalah guru Kristen di Indonesia. Yang namanya komunitas itu berarti punya
tujuan yang mau dicapai bersama, ya. Yang namanya komunitas itu ada nilai yang bersama yang akan dicapai, kemudian ada terjadi pertumbuhan bersama. Nah, mungkin selama ini kita sudah menjadi guru, ya, guru Kristen, tapi kita masih belum bersatu. Itu sebabnya kenapa visi Guki adalah menjadi komunitas pemersatu guru Kristen Indonesia yang mengerjakan panggilan Allah. Apa tuh panggilan Allah itu? Panggilan sebagai seorang pendidik untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas dan berdampak bagi murid dan masa depannya. Kalau Efesus 4 ayat 11 dan 12 itu mengatakan, ialah maksudnya Tuhan yang memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar-pengajar. Nah, pengajar-pengajar ini rupanya menjadi salah satu juga yang digunakan Allah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Jadi ini yang sedang dikerjakan oleh Guki. Ini visinya. Seluruh guru Kristen di Indonesia bersatu untuk mengerjakan panggilan ilahi, mewujudkan anak-anak yang dimenangkan karena amanat agung, ya, yang dididik sebagai murid Kristus. Sehingga mereka nanti juga siap untuk masa depannya, Bu Ena, karena ya kita tahu ya masa depan nanti itu kita tidak tahu, kita tahu bahwa kita tidak tahu tentang masa depan, ya. Tetapi saat ini kita harus meminta hikmat Allah untuk kita bisa menolong murid-murid kita siap untuk masa depannya, gitu ya. Kemudian visi itu diterjemahkan di dalam 5 misi. Saya tidak bisa jelaskan panjang lebar Bu Ena, tetapi kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi misi yang pertama adalah memperkuat panggilan ilahi guru Kristen melalui pembinaan iman. Jadi ada pembinaan iman yang dilakukan karena spiritual ini kan akan mempengaruhi semuanya ya. Tetapi bicara spiritual saja juga tidak bisa. Pengembangan kompetensi itu juga menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam satu komunitas yang saling meneguhkan dalam kasih dan kebenaran. Ini misi yang pertama, ya, memperkuat panggilan ilahi, panggilan sebagai seorang pendidik melalui pembinaan iman. Jadi secara spiritualitas, kalau misalnya tadi dikatakan dipenuhi oleh roh, begitu, roh Allah, pengembangan kompetensi, bukan hanya jadi potensi, kalau potensi kan masih belum aktual nih, tapi menjadi satu kompetensi dan komunitas yang saling meneguhkan dalam kasih dan kebenaran. Lalu misi yang kedua adalah mendorong pemberian penghargaan yang bermartabat. Jadi kita tahu bahwa masih ada guru-guru yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang betul-betul tidak mendapatkan penghargaan yang layak. Bukan berarti guru-guru akan jadi orang yang gila hormat atau gila dihargai, tidak. Saya masih percaya ada banyak guru yang melakukan tugasnya dengan luar biasa. Hanya karena, maaf nih, mungkin gajinya hanya berapa ratus ribu saja, mungkin untuk ke tempat sekolah saja tidak cukup ya, malah harus tombok, harus keluar uang sendiri untuk membiayai dirinya sebagai seorang pendidik. Mungkin karena memang kurang dihargai secara layak. Nah, itu sebabnya kita akan mencoba memberikan penghargaan tapi yang bermartabat, yang tetap menghargai guru, yang punya peran strategis sebagai peran strategis guru Kristen sebagai pelayan Tuhan dalam dunia pendidikan. Bukan guru yang gila hormat, tetapi guru yang memang dihargai martabatnya, ya. Tidak mungkin kan orang bisa mengajar dengan baik kalau setelah selesai mengajar dia harus cari uang tambahan ya. Kalau yang di daerah-daerah mereka harus pergi ke ladang lagi, bertani, atau mengerjakan hal-hal yang lainnya. Atau mungkin di daerah, di kampung, atau agak perkotaan terpaksa harus memberikan pelajaran tambahan atau les, karena memang tidak cukup. Begitu ya. Ini yang kita harapkan, kita akan kerjakan sampai ke sana. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan guru secara holistik, mencakup aspek spiritual, emosional, dan finansial. Jadi kalau tadi pemberian penghargaan yang bermartabat, dihargai hakikatnya sebagai seorang guru Kristen, ya, yang merupakan pelayan Tuhan. Nah, di sini kesejahteraannya yang akan diperhatikan. Ya, kesejahteraan ini mencakup spiritual, emosional, juga finansial. Ya, jadi kita doakan ini betul-betul menolong guru-guru untuk menjadi sejahtera, well-being begitu. Well-being yang benar gitu ya, bukan berdasarkan keinginan, tetapi karena kebutuhan. Bukan karena keinginan hidup, tetapi memang karena kebutuhan hidupnya. Kebutuhan secara spiritual, secara emosional, maupun secara finansial. Yang keempat, membangun kemitraan dengan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia atau MPK, pemerintah pusat dan daerah, serta komunitas guru lainnya. Nah, Bu Ena, kita ini sangat bersyukur ya, ada Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Dengan semua programnya, ada 7 bidang.
yang semua digunakan untuk memfasilitasi guru, memfasilitasi sekolah Kristen, supaya kita bisa memberikan layanan pendidikan Kristen terbaik untuk menolong anak-anak itu kembali mengenal siapa Tuhan pencipta dan pemilik hidup mereka. Nah, kemitraan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan Guki tidak akan bekerja sendiri. Dengan semua yang dikerjakan oleh MPK yang sedemikian luar biasa, ini akan memberikan support penuh kepada Guki, supaya MPK yang selama ini juga berperan untuk menolong sekolah-sekolah Kristen, melalui Guki juga nanti akan menolong guru sebagai individu, sebagai personal. Dengan semua programnya, perbaikan kualitas guru, kualitas pendidikan, itu akan diberikan dengan semua program di MPK, termasuk juga perlindungan hukum jika itu diperlukan, kesempatan untuk berjejaring dengan yang lain, kesempatan mendapatkan pendidikan di luar negeri. Itu bukankah sesuatu yang sangat menarik ya Bu Ena ya? Ya, betul. Jika kita melakukannya. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan kolaborasi antara guru, orang tua, gereja, untuk membangun generasi yang bertumbuh dalam iman, pengetahuan, dan karakter Kristus. Bagaimanapun juga, suatu sekolah yang baik itu tidak bisa berdiri sendiri. Perlu ada kerjasama antara guru dan juga orang tua, karena sebetulnya anak ini kan dititipkan, Tuhan memberikan anak ini kepada orang tua. Mereka adalah pemilik secara dunia untuk anak-anak ini. Tetapi orang tua kan tidak bisa sendiri ya mengerjakan mendidik anak-anak. Itu sebabnya mereka perlu bermitra dengan guru dan sekolah. Jadi untuk mendidik anak-anak, Guki ini akan menolong supaya terjadi kolaborasi yang baik antara guru, orang tua, dan juga gereja. Ya, terjadi tripartit pendidikan. Supaya apa? Anak-anak kita ini bertumbuh menjadi generasi yang bertumbuh di dalam keseluruhan hidupnya, bertumbuh utuh, iman, pengetahuan, dan juga karakternya. Kenapa tidak? Karena dulu itu kan ya, Bu Ena, pendidikan dunia itu banyak mengetahui hal baru, pengetahuan-pengetahuan baru, penemuan-penemuan baru, musik-musik, itu banyak dari orang yang cinta Tuhan. Ya, sehingga kekristenan itu mewarnai dunia. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dunia mewarnai kekristenan. Jadi dibutuhkan kolaborasi yang baik di antara ketiganya supaya betul-betul ada kolaborasi dan anak kita ini bertumbuh di dalam komunitas yang baik dan juga ekosistem pendidikan yang baik. Nah, ini misi Guki, Bu Ena. Mudah-mudahan ini juga membuat kita semua bersemangat karena ya memang ini yang kita harus kerjakan. Kenapa Yesus berdoa? Menarik sekali Ibu. Menarik sekali dengan visi yang sangat tajam ya, yang setelah sudah dipikirkan dengan matang-matang dan juga misi yang sangat luar biasa yang sudah Ibu paparkan tadi ya. Saya sangat tertarik nih Bu ya. Saya jadi pengenlah jadi anggota Guki kalau saya seorang jadi guru. Luar biasa. Nah, Bu, bagaimana syaratnya untuk menjadi anggota Guki, Bu Wulan? Ya. Apa yang harus dilakukan? Ya, Bu, silakan. Nah, ini sebelum saya jawab syaratnya ya Bu Ena ya. Bu Ena lihat di bawah itu tulisannya ya. Lihatlah di bawah ini. Ditetapkan pada tanggal 09/09/2025 pukul 05.25 PM ya. Kami itu juga baru sadar ketika kami review ulang tentang visi dan misi Guki setelah melewati pergumulan, doa, beberapa kali pertemuan gitu untuk mempertajam. Ketika selesai sampai di misi ya, syarat itu, persis pukul 09.09.2025 kok jadi angka cantik ya. Gitu. Bukan dibuat dengan sengaja, tetapi ketidaksengajaan yang membuat kita ternyata mudah mengingat tentang visi dan misi Guki itu ditetapkan pada tanggal ini. Ya, oke. Bagaimana caranya supaya bisa menjadi anggota Guki? Ada 3 syarat. Yang pertama dia mesti harus warga negara Indonesia, karena ini kan guru Kristen Indonesia ya Bu Ena ya. Dan dia adalah guru Kristen yang aktif. Guru Kristen aktif itu artinya bukan yang pensiun. Guru Kristen itu guru beragama Kristen ya, beragama Kristen Protestan yang terdata pada sistem yang ditetapkan oleh pemerintah dan dia aktif bertugas menjadi guru di semua jenjang. Jadi maksudnya semua jenjang itu mulai dari PAUD atau TK, playgroup TK sampai ke SMA. Di semua jenjang, di semua jenis satuan pendidikan. Jadi maksudnya mungkin sekolah umum, SMK, sekolah yang di bawah Bimas Pendidikan Kristen itu bisa menjadi anggota Guki. Dan
di sebelah kanan tuh ada QRIS-nya, ada link-nya untuk mendaftar menjadi anggota. Kira-kira seperti itu, Bu Ena. Wah, terima kasih banyak. Bapak Ibu yang masih belum bergabung atau belum mendaftar sebagai anggota GUKI, silakan boleh di screenshot barcode yang sudah tersedia dan atau juga boleh Ya. menghubungi Sekretariat Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara hari ini, terima kasih loh Bu Wulan untuk penjelasan pada Sama-sama. malam hari ini ya. Topik yang luar biasa, membangun prestasi dan reputasi bersama GUKI. Bu, sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, apakah ada closing statement nih Bu yang mau disampaikan lebih lagi mengingatkan Bapak Ibu di luar sana, khususnya para guru-guru sebagai pendidik yang dipakai oleh Tuhan untuk memajukan anak-anak Tuhan, anak-anak bangsa. Silakan Ibu. Ya, thank you Bu Ena ya. Ya, sebagai seorang pendidik Kristen, Bapak Ibu, kalau Yesus sudah memberikan yang terbaik, memberikan keteladanan dengan memberikan yang terbaik buat kita, sebetulnya prestasi dan reputasi itu juga bagian yang kita bisa berikan, kita kembalikan bagi kemuliaan Allah. Dan untuk mengerjakan itu memang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan relasi dengan Allah, kita membutuhkan relasi dengan teman-teman seiman, teman-teman guru yang lain. Dengan demikian, kita bisa membangun prestasi yang baik sebagai seorang guru Kristen. Kita bisa membangun reputasi yang baik di mata dunia. Inilah guru Kristen yang membawa perubahan, membawa transformasi di dalam kehidupan seorang anak. Sehingga mereka memiliki kehidupan yang diubahkan karena mengalami perjumpaan dengan Allah sebagai pencipta dan pemilik hidup mereka. Ya, ayo kita bangun bersama dengan GUKI. Wow, terima kasih banyak Ibu Wulan untuk penekanan yang luar biasa sekali. Kiranya guru-guru yang berjuang, bukan hanya yang di kota tapi yang di daerah sekalipun, biarlah kita menjadi alat di tangan Tuhan, membawa anak-anak kita untuk mengenal siapa pencipta mereka dan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Ibu Wulan. Pada malam hari ini sebelum kita akan mengakhiri, mohon kesediaan Ibu Wulan untuk menutup kita di dalam doa. Silakan Ibu. Ya, mari kita berdoa. Bapa, tolong murnikan hati dan pikiran kami, supaya ketika kami merindukan memiliki prestasi dan reputasi yang sesuai dengan kehendak-Mu, kami melihat bahwa apa yang kami kerjakan itu bukan tentang kami. Bukan tentang kami sebagai pribadi. Bukan karena kami adalah anggota GUKI, tetapi karena kami adalah anggota kerajaan Allah. Semua yang kami kerjakan bukan berbicara tentang kami, bukan tentang sekolah kami, tetapi tentang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena itu Tuhan, dalam segala kelemahan kami, dalam betapa seringnya kami jatuh di dalam dosa, Tuhan tolong kami, kuduskan dan layakkan kami untuk ikut ambil bagian. Tuhan berkati organisasi profesi guru Kristen Indonesia yang akan bergerak menolong kami semua bergandeng tangan menjadi satu tim yang utuh dan solid sebagai anak-anak Tuhan. Mari Tuhan berkatilah, sehingga melalui GUKI kami semua bertumbuh dengan baik, menjadi semakin serupa denganmu dan membawa banyak anak kembali kepadamu. Terima kasih ya Yesus, berkatilah semuanya. Jikalau di dalam acara ini ada hal yang kurang berkenan kepadamu, kami mohon ampun. Dan Tuhan tolong supaya apa yang kami sampaikan, kami bicarakan pada saat ini, menginspirasi, menolong kami untuk berdiri teguh di dalam panggilan pelayanan kami sebagai seorang pendidik Kristen. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Wulan untuk sharing pada malam hari ini, dan Bapak Ibu juga terima kasih. Tayangan ini akan ter-save di channel Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Silakan Bapak Ibu yang mungkin tadi mengikutinya pertengahan dari tayangan ini, silakan boleh diulang dengarkan kembali supaya utuh pendengaran kita, pemahaman kita terkait membangun prestasi dan reputasi bersama GUKI. Kami juga menghimbau Bapak Ibu boleh untuk membagikan pelayanan ini, channel ini boleh menjadi berkat bagi rekan, kerabat, dan saudara-saudara kita, terlebih rekan-rekan guru kita. Nah, kita akan bertemu kembali di Jumat depan dengan topik yang berbeda. Saya sebagai host malam hari ini dan Ibu Wulan narasumber dan teman-teman yang ada di belakang layar mohon undur diri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati sekalian.